Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada kesempatan siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari sebuah mata pelajaran mengenai menerima kode dan kodar. Di buku ada pada halaman 65. Jangan lupa dibuka ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya di dalam hati aja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nih, ya Rabbal Alamin. Nah, poin yang akan Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini adalah mengenai menerima kode dan kodar. Subnya yang pertama yaitu memahami makna kode dan kodar, yang kedua contoh-contoh kode dan kodar, ya, dan yang ketiga adalah hikmah beriman kepada kode dan kodar. Anak-anak, nanti Ibu akan menampilkan sebuah video di mana video tersebut sudah mencakup semua materi dan Ibu akan menjelaskannya juga. Kalian perhatikan baik-baik ya, karena nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan untuk kalian. Oke? Bu. Ya, Bu. Ibu akan membagikan videonya sebentar. Nah, kita mulai ya. Pengertian kode. Kode secara bahasa artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan Allah. Secara istilah, kode artinya ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Nah, di sini kita tahu ya bahwa kode itu adalah ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Kemudian yang kedua adalah pengertian qadar. Secara bahasa, qadar artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Dan secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah. Nah, apa sih pengertian iman kepada qada dan qadar? Artinya, iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang ada atau yang terjadi di atas makhluk ini merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa adanya eh, kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Contohnya seperti eh, seorang anak yang terlahir di dunia ini dengan memiliki keadaan tubuh yang sempurna, ada yang tidak sempurna juga. Nah, itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih hubungan kodo dan kodar? Ada yang tahu? Oke. Kode dan kodar memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Kode diibaratkan rencana, sedangkan kodar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi di muka bumi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh kode. Nah, contoh yang pertama adalah adanya pergantian siang dan malam. Jadi anak-anak, pergantian siang dan malam itu adalah contoh dari kodo. Dan yang kedua adalah adanya kematian pada setiap makhluk hidup. Jadi kita tahu ya bahwa yang hidup itu pasti akan mati. Nah, itu juga merupakan contoh dari koda. Nah, yang ketiga adalah perputaran bumi, bulan, dan planet pada porosnya. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Itu merupakan contoh-contoh dari kodo.
Udah pada tahu ya contoh-contohnya. Kemudian yang kedua adalah contoh dari qadar. Nah, qadar ini kan takdir nih. Bisa dirubah oleh kita. Jika ingin juara kelas, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau misalnya kita nggak belajar dengan sungguh-sungguh, yang ada kita kan nggak juara kelas, terus kita menjadi anak yang bodoh. Kemudian yang kedua adalah jika ingin hidup sukses harus berusaha dengan tekun. Itu merupakan contoh dari qadar. Orang yang sukses pasti dia berawal dari orang yang selalu berusaha. Nah, yang ketiga adalah jika ingin tercapai cita-cita harus rajin berdoa dan pantang menyerah. Udah pada tahu ya contoh dari qada dan qadar. Oke. Nah, itu video yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian selanjutnya anak-anak apa udah pada paham? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah film pendek. Ini nanti kalian pahami ya, kira-kira tuh ini termasuk contoh qada atau qadar. Oke? Nanti Ibu akan tanya ke kalian berdua. Ya, perhatikan baik-baik ya. Asik, masih ada roti. Makannya nanti sore aja ah. Tenang ya anjing baik. Dodo tenang Dodo, tenang. Jangan lari. Dodo mau kemana? Tara kamu salah. Wah, dia bisa nyasar. Aku susul lah. Dodo, Dodo, tunggu aku Anjingnya sudah tidak mengejar. Aku berhenti di sini saja. Ternyata tempat ini. Jangan takut, ini aku Syamil. Kamu Syamil, bikin kaget saja. Kaget apa takut? Siapa yang takut? Dodo cuma. Doh, kita lihat yuk, Doh. Ayo. Assalamualaikum, Kakek. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa, nak? Kek, yang meninggal itu masih anak-anak ya, Kek? Iya, nak. Dia itu cucu kakek. Semalam dia masih sehat dan lincah. Tapi sekarang, dia telah meninggal. Kok bisa secepat itu sih, Kek? Iya, itulah namanya takdir. Takdir? Maksud kakek, nama cucu kakek yang meninggal itu takdir ya? Bukan, nak. Takdir itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dodo masih belum mengerti, Kek. Begini, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, ketika Allah menciptakan makhluknya, seperti benda-benda, tumbuhan, hewan, dan manusia, Allah juga membuat aturan dan ketetapan untuk makhluknya tersebut. Di antaranya umur, rizki, dan akibat amal perbuatan seseorang. Contohnya cucu kakek ini. Allah telah menentukan umurnya hanya 9 tahun, maka siapapun tidak bisa memperpanjang atau memperpendek umur hidupnya di dunia. Itulah yang dimaksud dengan takdir. Nah,
Sekarang Dodo mulai mengerti, Kek. Rizki Dodo salah satu yang sudah ditentukan juga, iya kan? Kau benar, Dodo. Kau memang anak yang pintar. Oh iya, ngomong-ngomong soal Rizki, Dodo jadi ingat roti nih. Karena ingat roti, Dodo jadi lapar. Kemana roti Dodo? Kau cari roti ya, Do? Tadi roti kamu jatuh dan dimakan anjing yang mengejarmu, Do. Itu artinya roti itu bukan rezekinya Dodo. Nah, bagaimana anak-anak sudah melihat videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, dari video tadi, mana sih yang termasuk contoh dari kodok? Kodok itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap makhluknya. Tadi Ibu sudah menjelaskan contohnya apa saja. Coba Nak Destri, contoh dari kodok apa Nak? Dari video tadi? Kodo itu yang ketetapan dari Allah ya, Bu ya? Iya, benar. Ya. Contohnya itu matahari terbit dari timur dan tenggelam di Ya. barat, Bu. Sama bayi yang baru lahir itu ditetapin perempuan atau laki-laki, Oke, Bu. cukup. Cukup, Nak. Jawaban yang baik. Nah, tapi di video tadi, contoh dari kodok itu adalah kematian akan datang pada setiap makhluk hidup. Gitu ya. Diingat-ingat ya, Nak. Ya, Nah, Bu. bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham semua mengenai materi kode dan kodar? Udah paham, Bu. Ya, sip. Nah, jika sudah paham, mungkin pembelajaran kali ini kita cukupkan pada kesempatan kali ini saja ya. Sebagai tugas untuk kalian semua, Ibu memberikan tugas di halaman 73 pada buku, yaitu poin yang A saja. Soalnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kita sudahi pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang Ibu ajarkan dapat bermanfaat. Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.